Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program Newsline bersama saya Jessica Wulandari. Dan juga saya Febrian Rahmat. Seperti biasa di Newsline kami akan menghadirkan sejumlah trending topik dan juga kita akan bahas bersama untuk Anda yang di Instagram dan juga di TikTok maksud kami dan juga di Facebook ya. Bisa bergabung ikut menyuarakan aspirasinya terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas di hari ini. Dan langsung saja kita simak Newsline selengkapnya. Ya, kita kali ini akan bahas seperti biasa ya, akan ada 3 trending topik yang akan kita bahas di hari ini. Jessica, ada apa aja kira-kira? Iya, Febrian, seperti biasa kita memiliki 3 trending topik utama yang banyak dicari di media sosial, kemudian di pencarian lewat machine engine lainnya ya, Febrian. Ini untuk 3 topik. Ini yang pertama terkait dengan Kaisang yang menjadi Ketua Umum PSI. Ini cukup mengagetkan juga karena hanya perlu waktu sekitar 2 hari setelah dia mengumumkan masuk ke dalam anggota PSI dan kini menjadi Ketua Umum. Dan Kaisang yang menjadi Ketua Umum PSI ini sudah ada sebanyak 6.000 lebih pencarian di Google Trends, pemirsa. Iya, Febrian dan juga pemirsa, memang untuk pencarian terkait Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ini menarik karena beberapa hal yang disoroti dari pemilihan Kaisang ini menjadi Ketua Umum PSI. Salah satunya respon dari kakaknya sendiri, Febrian, yang ternyata ya kita ketahui bersama ya bagaimana ini tidak banyak berkomentar saat ditanya terpilihnya Kaisang menjadi Ketua PSI. Iya, mungkin ini juga keputusan yang sudah diambil. Kita tahu juga bahwa kalau misalnya kita merujuk lagi ke belakang, Kaisang merupakan anak dari Presiden kita Joko Widodo yang mana nampaknya ini keluarga berada di PDIP. Namun tiba-tiba ada satu anak bungsunya yang masuk ke dalam PSI seperti itu ya. Menjadi pertanyaan juga bagi publik, tapi nanti pasti akan terjawab ya dengan berjalannya waktu dan juga dinamika politik di Indonesia yang semakin berubah ya, Jessica ya. Iya, dan Febrian ini juga menimbulkan pertanyaan ya, karena kalau kita lihat beberapa pengamat ini menyuarakan apakah jangan-jangan ini cara dari Presiden Jokowi untuk cawe-cawe. Waduh, apakah benar demikian? Karena kita ketahui juga kalau PSI, meskipun sebenarnya kalau PDIP sudah pasti kan akan mengusung Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya kita merujuk lagi ke belakang, sebelumnya PSI juga sempat ya didatangi oleh calon presiden yang lain dari partai yang lain, ini Prabowo Subianto. Apakah nanti akan ada 2 kaki di antara keluarga Presiden Joko Widodo? Kita akan melihat dan juga menyaksikan bagaimana ke depannya ya. Ya oke, Febrian, itu kita akan tunggu ya. Ditambah lagi ada aturan loh ternyata Febrian ini terkait PDIP ini memiliki aturan yang mewajibkan bagi setiap kadernya di dalam keluarga inti ini untuk berada di satu garis kepartaian. Ternyata ada aturannya. Tapi yang jadi alasan Kaisang untuk masuk ke PSI adalah dibilang katanya keluarga dia hanyalah Erna Gudono. Dalam tanda lain adalah kartu keluarganya karena sudah menikah sudah keluar ya dari keluarga Presiden Joko Widodo. Artinya itu menjadi alasan Kaisang untuk bisa masuk ke dalam PSI dan juga tidak mengikuti trah PDIP dari sang ayah ya. Dan kita juga menyaksikan ya saat ini. Kita bisa lihat bersama. Sosok Kaisang pada saat diumumkan menjadi Ketua Umum dari PSI menggantikan Giring Ganesha. Oke, kita juga masih memiliki beberapa komentar ya. Ada masyarakat juga ini nampaknya cukup responnya banyak sekali. Ada dari X, ada Fedil HS mengatakan milih Kaisang ini pertimbangannya apa ya? Ojo ke susu. Karena ini pertanyaan juga. Di PSI kan ada banyak kader-kader juga sebenarnya ya. Nah, dalam kader itu tentunya ada kaderisasi dipertanyakan. Untuk apa ada kaderisasi kalau tiba-tiba ada yang instan baru masuk tapi langsung jadi ketua umum? Oke, jadi sistemnya ini ya yang menjadi sorotan juga oleh masyarakat ya. Kemudian Febrian ini juga ada komentar di X dari @revan_fauzano. Ini yang saya tulis di jurnal saya terbit Juni tahun lalu. Lemahnya kelembagaan partai dan buruknya sistem politik di Indonesia. Kalau gini mah nggak kaget oligarki nguasain pemerintah. Partai politiknya aja begini. Ini sesuai ya dengan apa yang kita bahas bahwa ternyata memang dipertanyakan juga kok bisa ada kaderisasi yang seperti ini dipertanyakan di PSI bagaimana kaderisasinya. Ada juga dari @rizal_1966 mengatakan orang baru masuk jadi ketua umum kok bisa ya katanya ya. Ya inilah yang menjadi sorotan ternyata dari masyarakat dan juga netizen di X juga mempertanyakan hal yang sama ternyata Febrian. Kemudian ada komentar lainnya masih di X ya Febrian dan pemirsa di @fakhamal.
Keren, semoga PSI selalu menjadi yang terbaik. Memang ya, pasti selalu ada pro kontra dalam setiap pemilihan ini dan tentunya kita akan lihat ini dinamika yang begitu cepat dari setiap partai. Nah, ada juga ini dari Ed Kayla Rizkia mengatakan ini baru partainya anak muda. Sebenarnya nggak salah juga karena memang kita tahu Kaisang juga mewakili suara anak muda ya. Apakah ini bisa menggait suara PSI di pemilu tahun depan? Karena kalau kita lihat PSI di pemilu sebelumnya hanya mengantongi suara nasional 1,9% saja. Apakah naik bisa 4% masuk parlemen, Jessica, kira-kira ya? Kita lihat nanti ya, Febrian, gimana dinamikanya, mengingat juga nanti porsi dari pemilihnya ini juga akan milenial dan juga Gen Z. Benar Tentu sekali. ini harus bisa ya menarik dari porsi-porsi baru ini. Iya. Oke, kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.